Nah, sekarang kita lanjut. Ini masih listrik dinamis ya, halaman 178 di nomor 28. Nah, ini kan rangkaian satu loop. Rangkaian satu loop itu pertama kita lihat dulu tegangan yang terbesar. Nah, kita cek dulu ya, ini 6, ini 4, ini 2, ini 10. Nah, berarti dari 10 ya, I-nya keluar. I-nya itu keluar dari tegangan yang terbesar. Nah, berarti nanti kita buat arah loopnya searah arah putaran, arah arus gitu. Nah, berarti kita cari I total. Nah, I total itu mencarinya adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigmanya berarti kan dia muter nih. Muter pertama ketemu yang positif, berarti 6. Kemudian muter lagi ke sini ketemu negatif, dikurang 4. Muter lagi ketemu di sini yang positif ya. Jadi yang panjang itu positif. Kemudian muter lagi di sini ketemu negatif, min 10. Sama dengan I. Nah, hambatannya itu adalah 2 tambah 3, 2 tambah 3, tambah 1, tambah 5, tambah 4, tambah 5, tambah 4, sama dengan 0. Nah, ini jumlahnya adalah min 6 ya. Min 6 sama dengan, ini totalnya adalah min 6 ditambah 15i sama dengan 0. Berarti 15i sama dengan 6. I sama dengan 6 per 15, yaitu sama dengan 2 per 5. 2 per 5 itu 0,4 ampere. Nah, sekarang kita buktikan satu-satu yang A. Tegangan jepit antara 3 ohm, berarti yang di sini. Berarti V sama dengan I kali R. Nah, I-nya itu kan 0,4 dikali 3, berarti 1,2 volt. Berarti ini enggak ya. Kemudian yang B, tegangan jepit antara titik A dan B, berarti titik A dan titik B. Berarti ini VAB itu kita mencarinya dengan rumus sigma E ditambah I kali R. Nah, kita sesuaikan karena dia ini berlawanan arah dengan arah arus, berarti ini sigma E-nya berarti minus ya, minus 10, kemudian dia kan seharusnya ini sigma E-nya itu arah arusnya kan ini seharusnya ke sini. Tapi ternyata karena dia itu A dan B itu berlawanan, makanya berlawanan kita ambil. Jadi sigma E-nya itu adalah min 10. Nah, ini ditambah 10 kebalik ditambah 6 ya. Ditambah kok 6 2 maksudnya. 2, kemudian dalam kurung I-nya kita kan udah tahu ya 0,4. 0,4 R kita ada di 2 sini kan kali 2. Berarti di sini min 8 ditambah 0,8. Jadinya min 7,2 volt. Nah, berlawanan kan? Berarti ini enggak. Kemudian yang C, tegangan jepit antara A dan C. A dan AC sama dengan BC. Enggak sama ya. Yang sama itu ABC. Yang sama itu seharusnya ABC sama dengan ADC gitu. Nah, itu baru sama. Tapi kalau ini ABC nggak sama dengan BC. Kemudian yang D, tegangan jepit antara A dan B. Berarti VAB lebih besar daripada VBC. Nah, kita cari dulu ini ya. Yang D dulu. Yang D itu kita cari dulu kan VAB. VAB kan 7,2 min 7. Min 7 ini hanya arah saja ya. Nah, sekarang kita cari VBC. Nah, VBC itu berarti searah dengan arah arus kan? Searah nih. Ini aliran arus berarti kan ke sini nih. Berlawanan juga, sorry. Sigma E ditambah I kali R. Berarti sigma E-nya karena ini berlawanan berarti 4 ya. Dia VBC kan? VBC berarti min 4, sorry. Min 4 berlawanan kan? Min 4 ditambah I kita 0,4, R kita ada 3. Berarti min 4 ditambah 1,2 yaitu 2,8. Nah, PBC. Nah, berarti PBC ini, PAB ini. Berarti tegangan jepit AB lebih besar daripada BC. Iya, benar. Nah, berarti jawabannya D. Sedangkan tegangan jepit AC lebih kecil daripada AB.
Enggak ya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 180. Nah, 180 ini, Keanu mengamati sistem rumah yang terdiri atas meteran. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, Keanu mengamati 3 kabel berbeda yang digunakan dalam instalasi listrik rumah. Kabel-kabel tersebut dialiri arus listrik sesuai data yang disajikan. Ia ingin memahami medan listrik yang terbentuk dan terdistribusi sepanjang kabel penghantar. Bantulah Keanu menjawab iya atau tidak setiap pertanyaan berikut. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Apakah medan listrik di dalam kabel hanya muncul ketika ada arus listrik yang mengalir? Nah, nomor 1 itu untuk menjawabnya adalah medan listrik itu hubungannya E sama dengan V per D. Potensial dibagi dengan jarak. Berarti, jadi jika kalau misalnya nggak ada hubungannya ya, nggak, berarti ini jawabannya adalah tidak. Oke. Yang kedua, apakah medan listrik dalam kabel tidak dipengaruhi oleh luas penampang? Nah, medan listrik itu tadi balik lagi ya, V per D. Nah, V per D. Nah, di mana E itu bisa juga rumusnya adalah kalau kita hubungkan itu To per E0. Nah, atau kalau kita jabarkan lagi, To itu berarti Q, muatan dibagi A kan, per E0. Atau jadinya E sama dengan Q per A kali seper E0. Atau jadinya Q per A kali E0. Berarti ada pengaruh luas ya. Berarti ini iya. Oke, yang nomor 3. Apakah kabel C memiliki medan listrik paling kecil dibandingkan kabel lain? Nah, berarti kita lihat perbandingannya EA banding EB banding EC. Nah, berarti dia hubungannya berbanding terbalik dengan luas penampang ya. Nah, berarti 1/1 banding 1,5 banding 1,075. Nah, ini sama-sama kita kali 1,5. Ini dapatnya 1,5, ini 1, ini 2. Berarti yang paling kecil itu adalah yang B. Apakah kabel C memiliki medan listrik paling kecil? Tidak. Nah, sekarang kita lanjut masih halaman 178, itu nomor 38. Nah, kita baca langsung soalnya. Ya, berdasarkan informasi yang disajikan, tentukan pernyataan ini benar atau salah. Nah, yang nomor 1 ini 1, 2, 3. Hambatan listrik pada televisi lebih besar daripada kipas angin. Nah, ini harus kita cari satu-satu dulu hubungannya. Di sini kan daya. Hubungan daya dengan hambatan itu kan P sama dengan V kuadrat per R. Nah, berarti hubungannya berbanding terbalik ya. Berarti di sini V-nya ada nggak? Kalau diganti menjadi, ini ya, atau bisa juga kita ganti rumus daya itu I kuadrat dikali dengan R. Berarti kalau misalnya mau R, berarti P per I kuadrat. Nah, R ini akan kita bandingkan. Berarti R1 banding R2 banding R3. Nah, R1 itu berarti yang televisi ya. Ini 1, 2, 3. Berarti P-nya adalah 70 per 0,45 kuadrat banding 50 per 0,3 kuadrat banding 660 per 3 kuadrat. Nah, berarti ini dapat hasilnya nanti adalah 34,75 banding 55,56 banding 7,33. Nah, artinya di sini hambatan listrik televisi lebih besar katanya daripada kipas angin. TV itu yang pertama, kipas angin itu yang kedua. Salah berarti, seharusnya lebih kecil ya. Nah, oke, next, nomor 2 lagi. Jika tegangan dinaikkan dan hambatannya tetap, daya akan meningkat. Nah, jadi tegangannya dinaikkan, V-nya diperbesar, kemudian hambatannya itu tetap,
dan P akan meningkat. Nah, jadi hubungannya itu kan P sama dengan V kuadrat per R. Jadi P itu sebanding dengan tegangan. Berarti benar juga ya. Nah, benar. Nomor 3. Rice cooker memiliki hambatan paling kecil karena arusnya mengalir paling besar. Rice cooker itu hambatannya paling kecil. Rice cooker yang ini. Salah ya. Karena hambatannya paling besar. Nggak ada. Dan arusnya pun bukan paling ya arusnya paling besar, tapi tetap ya hambatannya itu paling besar gitu. Hasilnya 7,33. Berarti salah. Oke. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, tunggu. Rice cooker memiliki hambatan paling kecil. Ya, rice cooker kan paling besar. Sorry. Paling kecil. Oh iya, benar. Kok paling besar? Salah nih, paling kecil. Ya, benar. Karena arusnya paling besar ya. Oke. Nih, kan 7. Kirain tadi ini 5, ini 3. Jadi 7,33 ya. Ini kan paling kecil ya. Oke.